Semua orang pasti senang kan kalau videonya ditonton banyak orang, apalagi kalau reelsnya rame, VOD-nya rame. Itu harapan semua orang. Banyak yang bertanya kepada saya, "Kakak, kenapa sih reels saya itu banyak yang nonton, gantian saya upload VOD yang nonton cuma sedikit? Kenapa sih dengan mereka? Ada apa sebenarnya? Apakah kakak punya trik, punya tips supaya yang nonton video-video kita, VOD kita itu rame? Apalagi bagi teman-teman yang sudah ada iklan in-streamnya, pasti ya tentunya pengen sekali ramai videonya. Saya sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk dalam memberikan tips. Saya akan memberikan tips berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya terapkan dalam video-video saya, dalam konten saya, dalam halaman Facebook saya. Jadi saya tidak akan membuat sesuatu yang terlalu hiperbola atau yang terlalu berangan-angan. Saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman, motivasi kepada teman-teman berdasarkan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, supaya teman-teman juga nanti mungkin ada beberapa tips saya yang bisa dipakai kalau dirasa itu cocok. Nah, apa saja tips yang sudah saya terapkan di video-video saya? Yang pertama, pilih topik yang diminati banyak orang. Teman-teman harus tahu saat ini yang lagi tren itu apa. Sekarang kan banyak teman-teman yang sudah pada on kan ya fitur FB Pro-nya. Nah, berarti itu menjadi salah satu topik menarik yang bisa dibahas dalam VOD teman-teman. Dan itu pasti, saya pastikan banyak yang nonton. Bikinlah konten tentang Facebook tentu saja dengan cara yang ringan, yang mudah teman-teman pahami dan teman-teman kuasai. Jadi ketika teman-teman menyampaikannya ke publik di depan kamera, teman-teman tidak grogi. Buat ada interaksi, buat ada trust. Jadi penonton yang melihat video-video teman-teman itu yakin dan percaya bahwa informasi yang teman-teman bagikan itu memang informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Yang kedua, buat konten yang informatif. Ini korelasi dengan yang pertama tadi. Nah, kalau kita sudah pilih topik yang menarik, informasi yang akan kita sampaikan dalam video kita itu harusnya, semestinya adalah sesuatu yang bersifat informatif. Ya, memberikan informasi tambahan kepada penonton kita, kepada followers kita, kepada viewers kita, supaya ketika mereka menonton video-video kita ada informasi tambahan yang bisa memberi nilai lebih atau nilai plus pada ilmunya mereka, pada video-video mereka, pada reels mereka yang akan mereka buat selanjutnya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya tips saya ini semuanya berangkai ya, berkorelasi, berhubungan. Pakai bahasa itu jangan yang susah dimengerti. Kalau misalnya bahasa-bahasa yang ditampilkan di websitenya Facebook itu susah teman-teman pahami, usahakanlah dirangkai dalam kata-kata teman-teman yang membuat orang lain yang mendengarkan video teman-teman itu mudah untuk memahaminya. Kalau bisa bahasa Inggris ya monggo, tapi kalau enggak, pakai bahasa Indonesia. Hindari menggunakan bahasa daerah. Kenapa? Karena tidak ada dalam kamusnya Meta bahasa daerah kita. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak ramai ya. Kemudian yang keempat, bikin caption video yang menarik. Teman-teman sudah saya bahas dalam video saya sebelumnya bagaimana membuat cover untuk VOD. Video VOD. Nah, di situ teman-teman paskan pada sesuatu, pada caption yang sudah teman-teman tulis untuk dijadikan cover dari video VOD teman-teman. Orang akan melihat, wow, ini menarik nih, wow, ini bagus nih untuk saya tonton, ini bagus nih, ini kayaknya informasinya menarik untuk saya ketahui lebih. Buatlah judul video, caption video kita tuh semenarik mungkin, atraktif ya, supaya kita bisa menarik perhatian orang, followers atau viewers kita untuk datang, untuk ada rasa ingin tahu tentang video kita. 5. Hindari clickbait konten. Jadi teman-teman, kita bikin caption yang menarik boleh, tetapi jangan yang clickbait. Jangan kita bikin judul yang begitu aduhai, yang atraktif supaya kita itu menarik perhatian orang, tetapi itu tidak sesuai dengan isi dari video kita. Konten kita itu tidak sesuai dengan caption yang kita tulis. Jangan. Kalau kita membuat jebakan Batman seperti itu, orang tuh lama-lama akan, kok
kok gini sih nih orang, lama-lama video yang kita upload nggak akan ada faedahnya. Jadi kalau kita membuat video jujur dari hati, kalau kita mau memberikan informasi, lebih baik lagi itu berdasarkan pengalaman kita, karena akan lebih masuk ke hati dan pikiran pendengar atau penonton yang menonton atau menikmati hasil karya kita, video-video kita. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa Meta atau pihak Facebook itu tidak suka sama sekali kalau kita membuat caption yang clickbait bentuknya, modelnya itu mereka nggak suka, karena itu dianggap membodohi publik ya, karena itu dianggap menjebak followers kita, penonton kita, viewers kita. Kemudian yang keenam, awali dengan konten yang berdurasi pendek ya. Itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum percaya diri, belum yakin, belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membahas sebuah topik video, awali dulu dengan video-video yang durasi pendek. Contoh 1 menit 40 detik, 1 menit 50 detik gitu kan. Kalau teman-teman sudah fasih, sudah terbiasa, sudah enjoy depan kamera, atau sudah mulai banyak nih viewersnya atau yang nonton sudah banyak, boleh teman-teman lepas dengan video-video yang 5 menitan atau 7 menitan, tapi video-video itu pasti ada isinya supaya tidak terkesan kita itu menghabiskan waktu penonton tanpa ada konten yang berarti. Kemudian yang ketujuh, pilih waktu upload video yang tepat. Teman-teman harus melihat kembali video-video saya sebelumnya, kapan waktu-waktu terbaik untuk posting sebuah video. Saya sudah pernah bahas sebelumnya. Rujukannya coba lihat di Insight juga. Jadi teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya jam berapa saja. Saya sudah bilang kalau VOD saya posting dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jam 10 sampai jam 12 malam waktu California itu sama saja dengan jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia. Jadi pada waktu-waktu tersebut banyak orang yang istirahat, banyak yang akan menonton video-video kita. Jadi lepaslah pada waktu-waktu atau jam-jam seperti itu. Kemudian yang ke-8, share link video kita ke sosial media lainnya. Kalau saya share-nya ke Instagram, saya share-nya ke WhatsApp saya juga beberapa kali share ke YouTube saya. Jangan lupa juga kita share ke story kita, karena teman-teman mungkin belum menonton halaman kita, tapi ada yang suka melihat story kita, ya mereka bisa melihat, mereka bisa klik melalui story kita bahwa kita ada postingan baru nih, ada video baru nih, apalagi dengan caption yang menarik, judul yang kita edit itu bagus, covernya bagus, pasti akan menarik perhatian penonton. Kemudian yang ke-9, gunakan Insight untuk video selanjutnya. Saya sudah bahas juga di video-video saya sebelumnya bahwa Insight itu penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita cek setiap hari kalau kita ada waktu, karena dari situ akan ada rujukan video-video mana sih yang banyak ditonton, jam berapa saja sih followers kita, viewers kita itu aktif menonton video-video kita. Pakai rujukan dari jam-jam tersebut, hari-hari tersebut, tipe-tipe video yang disukai oleh followers kita seperti apa, rujukannya ada di Insight. Nah ini menarik, ada yang bilang ke saya, kakak saya tuh sudah cek Insight saya, dan di sana video saya, VOD saya yang paling banyak ditonton orang itu adalah video saya mengejar ayam. Contoh ya seperti itu. Masa saya setiap hari atau setiap waktu itu saya membuat video ngejar ayam? Kan gak mungkin. Ini pertanyaan yang masuk di akal juga, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari situ bukan hanya contoh video yang akan kita teruskan, yang harus kita ikuti atau menjadi panduan kita dari Insight, tetapi kita bisa lihat juga hari apakah itu video kita banyak ditonton. Tidak hanya isi videonya saja loh ya. Yang kedua, jam berapa video itu diposting. Nah, pakai yang itu. Kemudian terkait isi video, ya memang nggak mungkin tiap hari ngejar ayam kan. Kita ambil, mungkin yang menonton video kita adalah yang menyukai binatang gitu kan. Jadi kita ambil tema-tema yang mendekati ya hewan peliharaan seperti itu ya. Jadi rujukannya itu jangan terlalu kayak yang kaku gitu ya, tapi kita bisa melihat juga jamnya, jam berapa video kita itu viral ya, kemudian hari apa
video itu banyak tonton orang, tidak hanya terpaku pada video ini yang disukai berarti saya bikin lagi yang kejar ayam. Jangan, ambil sisi lain yang dianggap bisa untuk kita teruskan. Jangan kaku. Yang ke-10, yang terakhir, biarkan penonton tahu topik video kita selanjutnya. Nah, kalau kita sudah lihat nih video-video kita VOD banyak yang nonton, kita itu pastinya ada insting dong. Pastinya ada pekanya dong di sana. Kita tuh pastinya akan tahu dong, oh ternyata topik-topik yang seperti ini itu yang menarik perhatian mereka. Saya harus mengembangkan topik yang berikutnya, tetapi masih ada dalam satu topik besar. Contoh misalnya teman-teman membahas tentang bekal anak sekolah gitu ya. Contoh saja, ini penting, ini bagus buat ibu-ibu di rumah, membahas tentang bekal anak sekolah. Nah, misalnya hari ini bahas tentang bagaimana sih kita tuh membuat bekal anak dari misalnya bahannya tempe ya. Kemudian setelah kita bikin VOD ya, bikin foto, kemudian kita kasih nih, ibu-ibu, bunda-bunda, besok saya akan membuat bekal anak dengan bahan tempe, tapi dengan cara apa? Misalnya tempenya tidak digoreng, atau pokoknya dengan cara lain bagaimana tempe itu dibuat. Atau dengan bahan yang lain, bukan tempe, tetapi masih tetap bekal anak sekolah. Jadi ketika penonton melihat video teman-teman hari ini VOD-nya, mereka tuh sudah ada interest, mereka tuh sudah ada rasa ingin tahu. Apalagi ditambah lagi dengan foto yang diupload setelah kita bikin VOD. Di situ akan memperkuat, oh ternyata followers kita itu merasa, oh ternyata ada topik menarik lagi yang akan dibahas besok. Ternyata akan ada contoh menu baru bekal anak dengan olahan tempe atau dengan olahan bahan yang lain. Tapi kayaknya menarik nih, tapi kayaknya aku belum pernah tahu nih. Nah, yang seperti itu teman-teman yang perlu teman-teman kembangkan, terutama untuk ibu-ibu yang biasa menyiapkan bekal untuk anaknya. Bisa juga pakai dengan judul-judul yang lain, topik-topik yang lain, tetapi usahakanlah itu tuh dibikin berkelanjutan, dikembangkan dari topik. Misalnya kalau tadi saya bilang tentang bekal anak, tapi pengolahan bekal anak yang seperti apa yang perlu kita share, yang perlu kita bagi kepada ibu-ibu di luaran sana yang lainnya. Siapa tahu ada penonton kita adalah ibu muda yang ingin tahu bagaimana sih cara membuat bekal anak yang menarik, yang sehat, yang gampang untuk dibuat, dikonsumsinya itu sehat, kemudian tidak menimbulkan alergi atau efek samping lainnya. Itu hal-hal yang perlu teman-teman bagi sebenarnya, dan itu besar sekali manfaatnya. Perlu ditiru, perlu dikembangkan untuk membuat VOD teman-teman itu menarik. Oke teman-teman, jadi itu 10 tips dari saya supaya video VOD kita itu rame, banyak ditonton. Saya hanya berpesan sama teman-teman, lakukan segala sesuatunya itu dari hati. Bangun dulu kepercayaan dengan penonton, dengan viewers kita. Jangan sekali-sekali clickbait. Ya, kita harus membuat konten yang berkualitas, konten yang ada isinya yang kita bagi, ya. Usahakanlah kita membaca, kita juga ada tambahan ilmu yang baru supaya ketika kita berbagi ke teman-teman, kita bisa memberikan sesuatu atau nilai tambah kepada penonton kita atau viewers kita.